Selanjutnya informasi, nah ini informasi yang beredar dan cukup viral. Memang informasi di media sosial nih, apapun yang Anda posting, mau benar mau salah, mau rekaan, mau hanya sekedar sensasi saja, itu pasti dimakan oleh netizen. Nah itulah bahaya media sosial. Makanya Anda jangan menggantungkan kebenaran itu pada media sosial. Anda udah bisa beralih kepada media mainstream. Seperti info bahwa orang yang telah wafat atau meninggal dunia akan tetap ditagih pajak. Ini saya sempat lihat juga nih Bang Asnil, Ya. informasinya. Jadi ini muncul di salah satu di Facebook yang terakhir ya, tanggal 21 Maret kemarin. Salah satu akun membuat screenshot, judulnya kira-kira seperti ini. Parah sekarang orang yang sudah meninggal masih wajib lapor pajak. Masih wajib lapor pajak ya. Jika tidak, ahli waris akan kena sanksi. Nah, kalau melihat screenshot ini, orang akan, ini sebenarnya bisa jadi klarifikasi ya sebenarnya Bang ya. Ketika orang meninggal, Dijen Pajak tahu nggak? Enggak tahu. Karena nggak temanan, malaikat maut dengan Dijen Pajak nggak temanan. Dibisikin gitu ya, sama Israel ya. Iya. Saya mau cabut nyawa ini, tolong pajaknya ditutup. Pajaknya ditutup dulu gitu. Nggak ada. Jadi memang ketika ada yang meninggal, misalkan dia pengusaha, dia belum lapor pajak gitu. Yeah. Karena ada hoax yang lain juga Bang terkait ini. Jadi saya baca juga ya, orang yang belum lapor pajak nggak boleh dikuburin. Kan kacau kan. Jadi SPT-nya misalnya operator kita nih, Murhali. Jangan yang lain lah. Siapa ada yang meninggal gitu ya. Dia belum lapor SPT. Oh, gitu. Murhali masih hidup ya? Kumar ya? Ya. Belum ngisi SPT. Terus meninggal. Belum boleh meninggal dulu. Ngisi dulu. Suruh ngisi. Bisa jadi seperti itu. Terus kalaupun udah meninggal duluan, maka ahli waris yang ngisiin SPT-nya. Dia belum boleh dikuburin. Nah, ada juga gitu kan? Ada juga posting yang kayak gitu. Jadi belum boleh dikubur sebelum SPT-nya diisi. Karena benar. Ngisi pajak tuh tiket untuk menuju surga kan. Jadi ini sebenarnya ada apa ya? Ini kita klarifikasi. Ketika ada yang meninggal, ketika wajib pajak ada yang meninggal, ini kayak umas pajak. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita kirim video kita ini ke Dijen Pajak. Jadi jika ada yang meninggal Bang ya, malaikat Israel itu tidak laporan ke Dijen Pajak. Atau ke KKP setempat ya. Jadi Dijen Pajak menganggap dia nggak tahu kalau yang bersangkutan sudah meninggal. Wajib pajak kecuali kalau orang ini orang terkenal. Ya. Kalau orang terkenal, artis, politisi mungkin udah dia tahu karena ada di media sosial. Kalau yang meninggal Abdul Rokib misalkan, kan nggak terkenal kan dia. Makanya itu tidak ada laporan kan, mereka nggak tahu, tidak ada yang beritain. Dia hanya lapor ke kelurahan karena mengeluarkan surat kematian. Benar. Nah, ketika harusnya memang sistemnya harus terkoneksi ketika akta kematiannya sudah ada, meninggal, dia sistemnya harus melaporkan ke Dijen Pajak. Tapi sistem ini kayaknya belum ada. IKTP kan ratusan triliun itu waktu itu. Memang nggak sampai sistemnya. Tapi itu sebenarnya bisa. Kortek kan lagi dibangun triliunan juga kan. Oh, triliunan. Kortek itu apa sih? Itu ya? Teknologi pelaporan di Dijen Pajak, Bang. Karena katanya ribut mulu, nggak kelar-kelar. Iya. Kayak tim bola kan. Sempat ditunda juga kan, nggak pakai kortek, udah pakai yang lama aja dulu. Nah, jadi dari situlah ada salah satu. Jadi ini 21 Maret. Memang ada salah satu konten dari ahli pajak yang menyampaikan ini, Bang. Jadi konten kreator sebenarnya dia ya. Dia mengklaim dirinya sebagai tech expert. Iya, tech expert, tapi dia konten kreator juga kayaknya. Ya, konten kreator. Amit-amit ya, waktu kalian meninggal dunia, kalian itu tetap harus lapor pajak. Loh, kok bisa? Iya, kalau misalnya kalian punya NPWP, kewajiban kalian itu tidak akan berakhir saat kalian meninggal, tapi di saat NPWP-nya dihapus. Oleh karena itu, kalau punya NPWP, kasih pesan ke keluarga atau ahli waris kalian untuk mengurus penghapusan NPWP-nya.
Kalau tidak begitu, maka kalian tetap harus lapor walaupun sudah meninggal. Jadi ketika NPWP belum dicabut, artinya Ditjen Pajak akan Terus mengirimkan mengirimkan. Surat untuk minta laporan pajak. Oke, jadi bilang ke ahli waris, mungkin camar ya, kan yang usianya udah lebih tua dari kita kan. Jadi diingetin ke orang rumah kalau ada apa-apa, ingat yang pertama kali dihubungi bukan tempat makam tapi NPWP-nya, Ditjen Pajak tuh. Tolong NPWP dihapus karena kalau enggak ahli waris suruh ngisi. Iya, jadi memang dari Ditjen Pajak pun menjelaskan bahwasannya jika sudah dia meninggal harus ada yang melaporkan keluarganya atau ahli warisnya bahwasannya yang bersangkutan sudah meninggal agar NPWP-nya dicabut. Langsung berhenti ya. Untuk dicabut ya? Kan. Jadi dia nggak punya kewajiban lagi. Iya, nggak punya kewajiban lagi untuk lapor pajak karena badan hukumnya udah meninggal gitu kan. Nanti sama malaikat Malik atau Ridwan ditanyain nggak? Nah itu dia, kamu udah lapor pajak. Mungkin kalau di sana ditanya bayar zakat kali ya. Bayar zakat ya. Karena jadi mesti tetap lapor. Kalau nggak lapor, tetap aja NPWP dikirimin terus ya. Iya. Kalau melihat versi ini ya, kecuali kemudian sudah ada sistem ketika akta kematian itu sudah keluar. Dia langsung terkoneksi ya? ke Ditjen Pajak ataupun perbankan yang lain-lain gitu ya. Nah itu sistem teknologi lah itu. Kita tunggu bagaimana Ditjen Pajak bisa melakukan itu. Ini menarik sih sebenarnya. Ini isu yang menarik loh sebenarnya. Oh iya bang. Jadi walaupun sudah meninggal Bapak Ibu bukan berarti urusan pajak utang itu terputus. Yang terputus itu kalau udah meninggal itu adalah amal. Itu udah terputus tuh amal. Utang enggak? Utang tuh sampai mati ntar. Jadi kalau amal tuh udah terputus. Nah, jadi diberitahu ke Ditjen Pajak setempat bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia sehingga NPWP-nya dicabut dan mungkin karena udah meninggal kan nggak punya kewajiban gitu. Bahkan orang yang udah meninggal meskipun dia dihukum 20-30 tahun hukumannya juga langsung otomatis hilang kan karena tidak beralih ke ahli warisnya gitu. Jadi perbuatan hukum memang nggak bisa diahli wariskan, Bang Asnin. Makanya kan ketika sudah meninggal sebaiknya dilaporkan. Ya. Jadi bukan cuma ke kelurahan ya. Dilaporkan ke Ditjen Pajak. Jadi tercatat pas ketika dia meninggal itu NPWP-nya udah dihentikan. Oke, jadi tidak benar kalau yang udah meninggal itu masih tetap ditagih ya. Iya, jadi saya nggak menyalahkan konten kreator itu benar gitu ya. Tapi ada yang salah nangkap sebenarnya, Bang. Salah nangkap. dia memahami sepenggal kalau sudah meninggal NPWP laporan SPT tetap diminta oleh Ditjen Pajak gitu ya. Dia nggak menyimak sampai keseluruhan oleh penjelasan dari salah satu konten kreator tadi. Oke. Menarik. Ini jadi ilmu baru buat saya terutama juga mungkin buat Anda juga untuk bukan cuma melaporkan banyak hal atau misalkan kalau kita misalkan ada saudara kita meninggal kan buat bapak ibu yang ada sangkut paut dengan hutang dengan orang tua saya atau kakak saya silakan berhubungan dengan ahli waris. Tapi ada yang menarik nih komennya Bang. Iya apa tuh? Kalau yang punya NPWP meninggal nggak punya anak gimana? Siapa yang ngelaporin gitu? Iya juga ya. Iya. Ya kan ada kakaknya. Dia sebatang kara gitu ya. Nggak sebatang kara, nggak punya istri, nggak punya anak, saudara tidak diketahui. Menyedihkan banget itu. Iya, menyedihkan banget ya gitu. Kayak sinetron. Iya. Semoga kita hidup dalam keadaan punya banyak sahabat, punya keluarga. Kalaupun kita belum berkeluarga, kita punya teman-teman yang peduli dengan kita. Tapi biasanya akan ada yang mengurus karena apabila dia punya warisan. Ya. Pasti ada Bang. Kalau nggak punya warisan nggak bakal diurus. NPWP-nya apa yang mau dilaporin? Iya, benar. Ada yang benar. Bahkan begitu meninggal dikubur, begitu balik anak istri, anaknya, kakaknya semua langsung bahas. Jadi bagaimana nih harta babe?
Dan itu mereka harus clearing dulu kan. Iya. Surat kematian diurus. Bener. Oke, nanti kita bahas lagi soal warisan ya, karena ini menarik. Banyak keluarga menjadi terpecah belah, berantem, tidak teguran kakak dan adik karena gara-gara warisan. Jadi kalau Anda sekarang udah berusia, punya harta banyak, kalau tidak ingin terjadi perdebatan warisan karena nanti jadi jatuh hukum waris, Anda bagikan selagi Anda sehat dan anak Anda masih hidup. Itu jauh lebih aman dan lebih adil. Karena begitu Anda meninggal tapi warisannya belum dibagi, ya itu yang berbahaya. Itulah yang menjadi perpecahan antar keluarga. Baik, informasi bahwa orang yang telah meninggal tetap akan ditagih pajak kita nyatakan hoax ya. Hoax. Laporkan orang yang sudah meninggal kepada Dirjen Pajak agar tidak lagi ditagih pajak atau diminta untuk membuatkan laporan pajak. Gitu ya.